warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman dahulu, manusia ada yang ingkar kepada Allah. Mereka malah menyembah patung. Mereka menyembah patung, padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung itu dibuat oleh manusia, terbuat dari batu. Patung bisa berbicara tidak? Patung bisa makan tidak? Patung tidak bisa apa-apa, berarti tidak boleh disembah, tidak boleh. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyebarkan agama Islam, membuat akhlak manusia pada saat itu untuk berbuat baik. Tetapi ada yang ikut Nabi Nuh dan menjadi beriman, tetapi banyak juga yang malah memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri serta anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, namanya siapa? Kan'an, malah memusuhi Nabi Nuh, menghinanya, tidak mau masuk agama Islam. Puncaknya orang yang beriman disiksa. Nah, disiksa orang yang beriman itu disiksa oleh orang kafir. Ada yang dipukul, ada yang ditendang. Tetapi orang-orang yang beriman tetap sabar sampai pada puncaknya. Nabi Nuh sudah beratus-ratus tahun menyebarkan agama Islam, tetapi yang beriman hanya sedikit sekali. Maka berdoalah Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, kalau manusia ini mereka berbuat aniaya, maka orang-orang yang beriman akan meninggal semuanya. Ya Allah, tolong bantu aku, kata Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan satu biji pohon kepada Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Nuh menanam pohon ini, dengan segera pohon itu menjadi besar. Menjadi besar. Ya. Kemudian oleh Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya yang beragama Islam diperintahkan untuk memotong kayu-kayu dari pohon ini dan membuat satu buah perahu kapal. Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang kafir dengan air bah, dengan air banjir yang sangat besar. Nah, makanya waktu itu kaum yang beriman dengan bekerja sama bergotong royong membuat kapal di atas bukit. Ya, perahu, membuat perahu di atas bukit. Kemudian mereka orang beriman ini dicemoohkan, dihina oleh orang-orang kafir. Katanya begini, buat apa kamu membuat kapal, buat perahu? Kan sekarang musim kemarau, nanti mau diterbangkan perahunya, kata orang-orang kafir. Tetapi orang yang beriman tetap sabar dan melanjutkan pembuatan perahu sampai dengan selesai. Akhirnya tibalah azab Allah. Kata Nabi Nuh begini, umatku sekalian manusia, sekarang terakhir kali saya berkata, ayolah marilah kita memasuki agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum azab datang kepada kalian. Tetapi
orang yang kafir tetaplah tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anaknya pun masih belum mau masuk Islam. Kemudian datanglah hari itu di mana azab Allah datang berupa hujan, badai, banjir, bandang, ya. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam perahu yang mereka buat. Tidak lupa dibawa serta ternak satu pasang, domba jantan dan betina, gajah jantan dan betina, ayam jantan dan betina, apa lagi? Jerapah jantan dan betina. Kemudian pohon-pohon sama, ya, pohon-pohon sama, buah-buah semuanya sapi dimasukkan ke perahu ini supaya tidak mati. Lihat, banjir sudah datang. Bahkan anaknya Nabi Nuh, yaitu Kan'an, sudah tenggelam sampai leher pun ke bawah banjir. Nabi Nuh begini bilang, Kan'an anakku sayang, mari ikut dengan ayahmu ini masuk ke dalam perahu. Kita menjadi orang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Kan'an sombong, dia tidak mau. Tidak mau ayah, saya tidak mau mengikuti ajaran ayah. Saya akan lari berenang ke atas bukit supaya tidak terjangkau oleh banjir. Tetapi dengan izin Allah, Kan'an tidak berhasil ke atas bukit, malah dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, setelah beberapa hari ini banjir besar, dan orang-orang kafir semuanya meninggal dunia. Akhirnya berhentilah hujan itu, banjir itu, dan tibalah di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Bukit Judi. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman serta binatang ternak dan tumbuhan yang selamat dari banjir tersebut. Makanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada sesama. Demikianlah